Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menjelaskan mengenai metode decision tree atau biasa disebut sebagai algoritma ID 45 atau ID C45. Nah, metode ini cara kerjanya adalah pertama kita hitung rumus dulu, yaitu kita hitung entropi, gainnya. Nah, lanjut dari nilai gain atau nilai masing-masing gejala yang paling tinggi yang dialami pasien itu nanti yang akan dibuat ke dalam pohon atau decision tree, pohon keputusan, di mana nilai dari gejala yang paling tinggi itu diletakkan di root atau di ranting paling atas. Kemudian dari pohonnya tadi baru kita buat rule-nya yang akan diaplikasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kita mulai penjelasannya. Jadi pertama, ini nanti bisa Anda baca di slide-nya. Pertama kita hitung entropi dulu, yaitu entropi keseluruhan dari diagnosa yang sudah didapat dari pakar. Nah, nanti dilanjutkan sama nilai gain masing-masing gejala. Jadi dari gainnya ini kemudian kita hitung entropinya. Nah, nanti kita butuh log. Jadi nanti nilai dari hasil perhitungannya itu dikalikan sama nilai lognya. Nah, kita langsung ke studi kasus. Nah, studi kasusnya di sini ada data gejala penyakit dari 11 pasien. Jadi ada 11 pasien. Kemudian diagnosanya sini sudah ditentukan sama pakar. Jadi contoh, misalnya pasien yang pertama, untuk 3 gejala ini, demam, dia sering mengalami demam, kemudian batuknya adalah batuk berdahak, dan dia mengalami flu, atau jawabannya adalah iya, maka diagnosanya adalah positif. Begitupun untuk yang misalnya pasien yang ke-11. Jadi dia tidak demam, demamnya adalah tidak, batuknya juga tidak, tapi dia flu. Nah, berarti ini diagnosanya negatif. Nah, tabel ini nanti yang akan kita kerjakan untuk membuat decision tree-nya, dan terakhir kita buat rule-nya. Nah, tabel ini nanti sudah disiapkan, jadi nanti tinggal Anda hitung saja. Oke, kita langsung ke Excel-nya saja. Jadi ini adalah data tabel sesuai yang ada di slide. Contoh di sini ada 11 pasien. Kita mulai dari, jadi yang pertama kita hitung itu adalah diagnosa hasil positif dan negatif. Jadi yang pertama dari 11 data pasien ini kita hitung positifnya. Jadi positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita masukkan di sini 7 yang positif, kemudian yang negatifnya 1, 2, 3, 4. Nah, negatifnya ada 4, maka jumlahnya adalah 11, atau bisa kita buat seperti ini. Nah, nanti dapat nilai entropinya adalah 0,96. Di Excel sini sudah ada rumusnya, tapi saya coba jelaskan. Nah, contoh seperti ini. Jadi cara hitung menggunakan rumus entropi itu seperti ini. Jadi positifnya 7, negatifnya 4, nilainya adalah 11. Maka kita buat sama dengan 7 dibagi total diagnosa 11 dapat nilai min 0,63636. Setelah itu rumusnya kita kalikan sama lognya 7/11. Jadi sama dengan log buka kurung, nanti kita seleksi yang hasil perhitungan 7 dibagi 11. Nah, setelah itu nanti rumusnya akan dibagi sama log 2. Jadi kita buat lagi log 2. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang 7 dibagi 11. Nah, sekarang kita buat yang 4 dibagi 11. Jadi rumusnya sama 4 dibagi 11. Kemudian kita hitung lognya 4 dibagi 11 dan kita buat log 2. Nah, jadi kalau kita menggunakan Excel sama kalkulator biasa itu caranya agak beda. Nah, karena ini kita jelaskan pakai Excel, maka kita coba pakai Excel. Nah, kita dapat nilai seperti ini, hasil lognya, dan kita hitung. Jadi kita mau hitung entropi, caranya adalah sesuai rumus yang ada di sini, itu dimulai dari min. Jadi di depan sini itu ada min, sesuai hitungannya, sesuai rumusnya entropi, maka kita tambahkan min. Jadi cara hitungnya, jadi cara hitungnya seperti ini, min dulu, baru kemudian kita seleksi yang di atas, yang 7 dibagi 11, dikali. Nah, ini kan hasilnya adalah min,
log dari 7/11 itu adalah min 19629, baru dibagi log 2. Nah, dapatnya adalah positif, karena min yang tadi itu dikali sama min rumus di depan, itu nanti jadinya positif. Begitupun untuk yang sebaliknya yang ini, jadi sama dengan min ini dikali log 4/11 dibagi log 2. Nah, nanti kita akan ketemu semua dua-duanya positif. Maka kalau positif ketemu positif itu nanti akan dijumlahkan. Jadi 41496 ditambah 5307 itu hasilnya adalah 0,946 atau dibulatkan dari 94566. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat rumusnya, kalau kita lihat rumus dari sini itu kan sebenarnya ada min di depan. Nah, nanti min ketemu lognya min itu kan jadi positif. Begitupun untuk min yang di depan sini ketemu atau dikali sama log yang di depan sini itu kan berubah jadi positif. Maka sebenarnya penjumlahannya adalah positif atau ditambah. Nah, ini untuk cara hitung entropi. Lanjut, kita ke gejala. Jadi setelah kita hitung diagnosa untuk keseluruhan, maka kita lanjutkan untuk menghitung entropi untuk masing-masing gejala. Nah, kita mulai dari gejala demam dulu. Kita tandain di sini, kita mau hitung yang sering. Nah, untuk yang sering, jadi untuk demam itu karena gejalanya ada 3, ada yang sering, jarang, dan tidak, maka kita masukkan di sini sering, jarang, dan tidak. Nah, kita mulai dari sering. Untuk yang sering itu positifnya ada 3, negatifnya ada 1, maka kita isi di sini 3, negatifnya 1. Kalau dijumlahkan 3 ditambah 1 totalnya adalah 4. Nah, dari mana dapat dari mana dapat 0,811? Itu rumusnya sama dengan perhitungan entropi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang jarang. Nah, untuk yang jarang di sini jarangnya ada 4, kita hitung positifnya ada 3, negatifnya 1, maka kita masukkan 3, 1, totalnya 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Lanjut yang terakhir yaitu tidak. Nah, tidak ini, nah untuk tidak positifnya hanya 1. Oke, jadi positifnya 1, kemudian negatifnya 2, maka kita buat di sini positif 1, negatif 2. Kita totalkan dapat 3. Nah, untuk gen yang di sini rumusnya itu didapat dari 0,946 kemudian dikurangi 4, totalnya 4 dibagi entropi dikali 4 dibagi dikali entropi, kemudian 3 dikali entropi. Nah, nanti rumusnya bisa lihat dari Excel ya. Jadi masing-masing dikurangi. Jadi pertama entropi keseluruhan dikurangi 4 kali 0,811 dikurangi 4 kali 0,811 dikurangi 3 dikali 0,918. Nanti dapat rumus gennya adalah 0,105. Kita lanjut untuk yang batuk. Nah, untuk yang batuk di sini ada 3, ada yang berdahak. Oke. Nah, untuk yang berdahak itu diagnosanya, jadi selalu kita lihat diagnosa ya. Batuk berdahak itu positif, berdahak positif, dan berdahak juga positif. Maka kita isi untuk batuk berdahak positifnya 3, negatifnya adalah 0. Totalnya 3 ditambah 0 hasilnya adalah 3. Nah, di sini hasil entropinya adalah 0 karena semua nilai 0 yang dikali sama log 0 itu pasti hasil akhirnya adalah 0. Karena nanti akan dikali sama 0 jadi hasilnya 0. Lanjut untuk yang batuk kering. Nah, di sini batuk keringnya ada 5. Nah, jadi kita lihat untuk batuk kering positifnya 1, 2, 3, 4. Sedangkan negatifnya 1. Maka kita buat 4 dan 1, totalnya adalah 5. Jadi entropinya adalah 0,722. Terakhir untuk yang tidak. Nah, kalau kita lihat di sini tidaknya negatif, tidak negatif, dan tidak negatif. Maka tidak ini negatifnya 3, positifnya 0. Ini 0, negatifnya 3, totalnya adalah 3. Entropinya sama 0 karena ada log 0. Terakhir untuk yang flu ini diagnosanya hanya ada 2, yaitu iya dan tidak. Maka kita hitung dulu iyanya.
Oke, untuk yang iya itu positifnya 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya 1. Jadi positifnya 5, negatifnya 1. Kita input di sini 5 dan 1, totalnya adalah 6. Kemudian untuk yang tidak itu positifnya 1, 2. Jadi positifnya untuk yang tidak itu adalah 2. Kemudian negatifnya 1, 2, 3. Negatifnya adalah 3, totalnya adalah 5. Nah, kita sudah selesai dapat nilai gain untuk masing-masing gejala. Jadi untuk nilai gain gejala demam itu nilainya adalah 0,105. Kemudian untuk yang batuk adalah 0,618 dan untuk yang flu nilainya adalah 0,150. Nah, setelah kita dapat nilai gain ini, baru kemudian kita bisa menentukan untuk bikin pohon mana posisi atau dia root yang paling tinggi, paling atas. Itu dilihat dari nilai gain yang paling tinggi. Nah, dari sini, ini saya hapus dulu. Oke, nah dari sini kita bisa urutkan. Nah, jadi kalau kita lihat, di sini batuk itu ada di posisi pertama, 0,618, kemudian disusul sama flu, 15, dan yang terakhir adalah demam. Jadi urutannya adalah batuk, flu, dan demam. Nah, kita tinggal urutkan kolomnya. Kalau tadi kan di sini batuk itu ada di kolom kedua, flu ketiga, dan demam itu pertama. Nah, kemudian untuk bikin pohon kita urutkan dari gejala yang paling tinggi dulu nilai gainnya, yaitu batuk, flu, dan demam. Kemudian ini diagnosanya. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin pohon. Kita mulai dari batuk dulu. Jadi kita masukkan sini gejalanya, yaitu batuk. Nah, kemudian batuk ini itu gejalanya ada 3, yaitu berdahak, kering, dan tidak. Maka kita buat di sini berdahak, kering, dan yang terakhir adalah tidak. Nah, setelah itu, nah ini kita warnain dulu untuk masing-masing gejalanya. Nah, kemudian kita tambahkan tanda panah untuk bikin pohon. Oke, kita ke berdahak. Terus yang terakhir adalah untuk yang tidak yang kering. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita ke berdahak dulu. Untuk yang batuk berdahak, nah jadi kita tandain ini untuk yang batuk berdahak. Kita kasih warna. Nah, untuk yang batuk berdahak, kalau kita lihat diagnosanya, ini kita hide dulu ya. Nah, jadi di sini batuk berdahaknya itu ada 3 dan semua diagnosanya adalah positif. Jadi positif, positif, dan positif. Karena diagnosanya hanya 1, maka kita langsung dapat hasilnya yaitu positif. Langsung kita buat di sini positif. Kenapa? Karena untuk yang semua yang batuk berdahak itu pasti hasilnya adalah positif. Maka langsung kita tentukan hasilnya yaitu positif. Nah, kita lanjut untuk yang batuk kering dulu. Batuk yang tidak. Nah, kita tandain untuk yang tidak. Nah, untuk yang tidak, di sini yang tidak itu hanya ada 3 dan semua hasilnya itu sama-sama negatif, maka langsung kita tentukan hasilnya adalah negatif. Oke. Nah, lanjut ke batuk kering. Nah, untuk yang batuk kering, ini kita tandain. Nah, untuk yang batuk kering, kalau kita lihat di sini batuk kering itu ada 5, maka kita lihat ada positif, 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 dan ada yang negatif. Karena hasil diagnosanya itu ada 2, yaitu positif dan negatif, maka kita tidak bisa langsung tentukan apakah dia positif. Maka harus dilanjutkan ke
cabang yang berikutnya, yaitu flu. Maka sekarang untuk yang batuk kering kita harus lanjutkan ke flu. Oke. Nah, untuk yang flu, oke, kita buat dulu panahnya. Nah, sekarang untuk yang flu, nah kita tidak lagi melihat untuk yang berdahak, karena berdahak itu kan tadi hasilnya sudah positif. Nah, ini sudah kita dapat hasilnya. Jadi semua yang batuk berdahak itu pasti hasilnya adalah diagnosanya adalah positif, dan semua yang batuknya adalah tidak itu pasti diagnosanya negatif. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang batuk kering, maka kita hanya fokus pada yang batuk kering saja, yaitu yang warna hijau. Nah, yang lainnya itu tidak perlu, karena kan sudah dapat hasil diagnosanya, maka yang batuk kering saja yang kita fokus dan dia lanjut ke flu. Nah, kita tandain untuk yang flu, di sini ada yang iya. Oke, kita tandain. Nah, ada yang iya, ada yang tidak. Nah, ini misalnya iya, kemudian yang tidak adalah kita buat misalnya warna biru. Nah, karena untuk yang batuk kering itu flu-nya ada dua, ada iya, ada tidak, maka kita buat cabangnya lagi. Iya dan tidak. Kemudian kita bikin lagi panahnya. Oke, sekarang kita fokus batuk kering dan flu-nya iya. Jadi batuk kering, flu iya, batuk kering, flu iya. Nah, ini hasilnya sama-sama positif. Jadi batuk kering, flu iya, positif. Batuk kering iya, batuk kering iya itu juga positif. Maka langsung kita tentukan hasilnya, yaitu positif. Karena hasil diagnosanya kan hanya ada satu, yaitu positif. Nah, kita lanjut untuk yang tidak. Nah, ini untuk yang batuk kering tidak itu ada yang positif, batuk kering tidak positif, dan ini batuk kering tidak ada yang negatif. Jadi yang jawabannya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau jawabannya bercabang atau ada dua diagnosanya, maka kita lanjutkan ke cabang berikutnya, yaitu demam. Nah, berarti kita lanjut untuk yang demam. Oke. Nah, kita tinggal buat yang demam. Nah, sekarang kita hanya fokus untuk yang tidak. Ini saya ubah lagi, jadi biar bisa dipahami. Jadi sekarang kita hanya fokus untuk yang batuk kering tidak, karena jawabannya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi kita hanya fokus untuk yang tiga ini. Nah, sekarang kita lihat batuk kering tidak itu ada sering, jarang, dan tidak. Jadi lanjutannya ini ya, ini 1, 2, dan 3. Berarti ada sering, jarang, dan tidak. Kita buat di sini sering, jarang, dan tidak. Oke, maka hasilnya adalah untuk yang ini kita copy dulu. Untuk yang batuk kering, flu tidak, dan demam sering. Jadi kering, tidak, demamnya sering itu hasilnya positif, maka kita buat di sini positif. Kemudian batuk kering, flu tidak, dan demamnya jarang itu adalah positif. Dan yang terakhir untuk batuk kering tidak, hasilnya adalah negatif. Oke, nah sekarang kita selesai untuk menentukan diagnosanya. Tinggal kita bikin panahnya. Oke, dari pohon ini kemudian kita bisa dapat atau kita bisa menentukan rule-nya. Oke. Nah, kita bikin rule-nya. Nah, rule yang kita buat itu berdasarkan dari urutannya. Jadi, kita mulai dari batuk berdahak dulu. Jadi, rule yang pertama
Ini kalau misalnya gunanya rule buat apa? Kalau misalnya metode ini Anda mau aplikasikan ke dalam bahasa pemrograman, maka rule ini tinggal Anda ubah ke perintah if, dan Anda bisa bikin listing programnya. Jadi jika batuk adalah berdahak, jika batuk berdahak maka positif. Atau bisa Anda ganti jadi then positif. Kemudian rule yang kedua, kita pakai yang mau yang panjang boleh atau yang pendek dulu. Jadi misalnya jika batuknya adalah tidak, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian rule yang ketiga, jadi jika batuk kering N, flu iya, dan positif. Kemudian rule yang keempat, jadi jika batuk kering and flu-nya adalah tidak, kemudian karena yang tidak itu masih bercabang, berarti tambahkan lagi n, demam sering, dan dia positif. Oke, ini kita copy aja. Kemudian untuk yang demamnya adalah positif, demamnya adalah jarang, maka positif juga. Dan ini untuk yang demamnya tidak, maka hasilnya adalah negatif. Nah, kita dapat 6 rule dari hasil pohon ini. Nah, dari sini semoga dipahami untuk penjelasan metode decision tree atau algoritma ID C45. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA Group saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.